langsung ke halaman ke karomah yang nomor 9. Karena durasi. Nomor 9, karomah yang nomor 9. Wa qala radhiyallahu anhu, man zarona au sami'a bi dzikrina fi majlisin. Barang siapa mengunjungi kami Habib Alawi atau mendengar ya zikir acara Maulid Nabi yang kami selenggarakan ya di majelis-majelis kami. ini biasanya Habib dari Betawi, ini mohon maaf nih. Kami Datuk au nadhorona atau melihat kami, melihat wajah Habib, wah macam mempesona. Bahkan ini ada video bin Yahya itu ya, yang dari Pekalongan itu, ada cewek yang suruh menciumnya itu, ada videonya. Ini didikan apa itu loh, ini agama Yahudi itu. Lebih baik buat agama sendiri. Au sami'a bi dzikrina fi majlisin. Habib Alawi membuat majelis-majelis itu tujuannya bukan untuk mengagungkan Islam, tapi mengagungkan klannya sendiri. Sama persis yang dilakukan oleh dinasti Ubaidillah Al-Mahdi di Mesir, di Libya, di Tunisia, sampai ke Suriah, sampai ke Yaman sana. Dulu kekuasaannya seperti itu, seluas itu. Ya begitu, berlindung di balik kebesaran Kanjeng Nabi dengan mengadakan acara Maulid Nabi itu. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, sunni-sunninya kita itu ya Maulid Nabi, tapi tidak menyanjung klannya. Ya mungkin Wali Songo atau Wali Limo atau Wali apa ya, kiai-kiai itu leluhurnya. Enggak, ya tetap menyanjung Kanjeng Nabi, mempelajari sirah Nabawi, lalu menjadikannya sebagai uswatun hasanah, menirunya. Au nadhorona atau melihat kami, au nadhorona diri atau melihat orang yang melihat kami, ya muhibbin itu. Jadi bagi yang fanatik itu, pas malam Jumat itu langsung siaran ya dari Darul Mustafa Tarim sana, Habib Umar bin Hafid dulu langsung oleh Nabawi TV atau kadang-kadang Wafawal Tarimi ya itu. Wah, seakan-akan melihat cucu-cucu Nabi itu, hati ini menjadi tenang. sudah kena pengaruh gendam. Fa'ana ini kuncinya ini. Fa'ana dominuhu godan bil jannah, maka aku akan menjadi orang yang menanggungnya nanti pasti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu videonya. Halaman 7 ya. Nomor 5 karomanya Habib Abu Bakar bin Salim. Wa qala fi ba'di majalisi bi khuduri jam'in minal a'yan. Ya, pada suatu hari di majelisnya beliau dihadiri kebanyakan orang, beliau berkata, innal kauna kullahu biyadi mithla habbatir khardali. Sesungguhnya semua yang ada di muka bumi alam semesta ini, semuanya itu ada di tanganku. Cara HP ya, nek bahasa kita ya, dunia ada di genggamanku. Lah ini HP ini. Saya bisa transaksi jual beli, transaksi apa saja yang aku ingini ya, apa saja di sini. Kalau sekarang kan begitu. Nah, kalau dulu kan nggak ada HP lah. Ini pengakuannya seperti itu. Innal kauna, ya, ada yang sebagian naskah selain yang naskah ya, al kaunu kulluhu, berarti kalau innal kauna kullahu biyadi mithla habbatir khardal, seperti biji sawi kecil bumi ini. Sama dengan seakan-akan kayak misalkan, wah globe ini, bumi ini milik saya semua, saya bisa mutar bumi ini sesuka saya. Bahkan ada di kalangan habaib Pak Alawi itu yang bisa ngendek matahari, ya kan? Matahari supaya dihentikan kok, kayak ceritanya Abu Nawas. Lucu-lucuan ya, karena keberkahan waktu itu tadi ya, antara Isya dan
Maghrib itu 90.000 kali, 60.000 kali baca Qul huwallahu ahad. Wah, hebat ya. Jadi waktu itu bisa ana sohibul waktu. Ya kayak ini, hampir sama kayak ini. Ceritanya begitu. Ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya, silahkan pisui saya. Wah, ya tukang fitnah, tukang goroh, kadzab. Ya, silahkan. Saya buktikan ada kitabnya. Jenengan juga berhak untuk memiliki kitabnya. Jadi bukan saya saja. Alam kauniyah ya, semua semesta raya ini ada dalam genggaman tanganku, seakan-akan seperti biji sawi. Uqallibuhu kaifa syi'tu. Ini saya bisa itu tadi, saya muter-muter sakarepku. Karena anak sahibul waktu itu tadi. Intaha. Selesai. Ini dari tulisannya Al-Faqih Abdurrahman bin Muhammad Bawazir, pengarang kitab Al-Warikat ini. Lebih percaya mana? Ya kan kitabnya ada, bukan karangan saya. Ya ini. Terus berikutnya masalah melihat wajahnya Habib dijamin masuk surga. Nah, ini halaman berikutnya. Jadi halaman 7, 8 nomor karomat yang ke-9. Sebenarnya semuanya penting, cuma ya saya lompati biar durasinya tidak melebihi jatah paketan data panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7 lagi, gak apa-apa. Ini penting kok. Ya, sama pentingnya, tapi ini penting juga. Nomor 7, halaman 7. Wa qala radhiyallahu anhu, talabtullah azza wa jalla alla yu'adziba man yaqulu la ilaha illallah. Kayak Kanjeng Nabi disingrehno. Hadis Kanjeng Nabi ku lho diakui. Habib Abu Bakar bin Salim dawuh, aku mencari Allah azza wa jalla, atau meminta kepadanya, memohon. Tolab itu ya mencari, ya meminta, ya memohon, itu bisa tergantung siake kalam sebelum dan sesudahnya. Allah yu'adziba man yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku memohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah jangan sampai menyiksa orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'atoni, lalu Allah memberikan itu padaku. Hebat ya. Jadi orang usah Kanjeng Nabi wong langsung kok. Bypass ini. Habib Abu Bakar bin Salim langsung hubungannya karo Gusti Allah. Gak perlu Kanjeng Nabi. Fa'atoni wa qabila syafaati. Loh, gitu ayo kowe. Dan menerima permohonan syafaatku. Maksudnya apa? Aku ini juga diberi anugerah oleh ilahi bisa mensyafaati orang-orang dari kalangan Ba'alawi dan di luar Ba'alawi yang mendukung kami, ya begitu. Nah ini wa qabila syafaati walaula qad sabaqat asy-syafa'atu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakuntu ana asy-syafi'. Gila. Kalau di dalam kitab-kitab kemarin kan ada keterangan, seandainya aku dilahirkan mendahului sahabat, maka kedudukanku akan lebih hebat daripada sahabat. Loh, lah aku dilahirkan belakangan. Ya, aku yang mengikuti sahabat. Kesombongan yang luar biasa. Nggak ada ini di dalam kamus Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah yang Mu'tadilah lah ya. Nggak ada orang seperti ini, tuh nggak ada. Nggak ada. Hanya ada di Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah dan ada Syiah Alawiyah ala Ba'alawi Al-Hadrami dan Indonesia Yamaniyah Hadromiyah. Bukan subhanallah ini, naudzubillah. Seandainya kok syafaatul uzma itu nggak dipegang didahului Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka aku yang mensyafaati umat ini.
walaula qad sabaqat asy-syafa'atu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakuntu ana asy-syafi' liqouli ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wah, hebat. Pokoknya nang daerah ngendi wae kok ana Habib nggak bakal ana bencana. Tapi gedabrus. Coba Tarim sana, Provinsi Hadramaut sana, Al-Ahqaf Aden sana, Syikhar sana. Apa yang terjadi? Jutaan walinya, tapi apa jadiannya? Ya perang saudara. Kere ekonominya. Ngapusi. Dalilnya ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti setiap kelurahan, kecamatan, apalagi kabupaten, kalau ada Habibnya, maka Allah akan memberikan keberkahannya. Ini cuci otak. Menurut saya sebaliknya. Malah orang berkah, malah neraka semua, neraka dunia. Karena apa? Diapusi, dikibuli, dibohongi, dibodohi oleh mereka. Ya neraka dunia, mengantarkan neraka sampai akhiratnya. Sebaliknya malah. Jadi ini dalilnya itu ini. Terus ada summakola hasyahu ayyu'adzibahum wa awaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiruhum ana. Hebat wis. Halunya itu sejak awal leluhurnya ya. Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya sampai anak-anaknya itu juga halu, tapi belum luar biasa. Luar biasanya itu Al-Faqih Al-Muqaddam Sani, yakni Abdurrahman As-Segaf. Mulai Abdurrahman As-Segaf ini ke bawah itu halunya luar biasa. Umar Muhdor, ya, Abdullah Al-Aidrus, ya, Abu Bakar As-Sakron itu yang gila itu. Macak gila, masa mabuk, jurus mabuk. Ayahnya ya Habib Ali ya, pengarang Al-Burqah Al-Musiqah ini. Wa akhirum ana. Nah ini penting. Saya lompati saja langsung ke halaman ke karomah yang nomor 9. Karena durasi. Nomor 9, karomah yang nomor 9. Wa qala radhiyallahu anhu, man zarona aw sami'a bi dzikrina fi majlisin. Barang siapa mengunjungi kami Habib-Habib Alawi atau mendengar ya zikir acara Maulid Nabi yang kami selenggarakan ya di majelis-majelis kami. ini biasanya Habib dari Betawi, yang mohon maaf nih. Kami Datuk au nadhurona atau melihat kami, melihat wajah Habib, wah macam mempesona. Bahkan ini ada video bin Yahya itu ya, yang dari Pekalongan itu, ada cewek yang suruh menciumnya itu, ada videonya. Ini didikan apa itu loh, ini agama Yahudi itu. Lebih baik buat agama sendiri. Ausami abidzikrina fi majlisin. Habib Alawi membuat majelis-majelis itu tujuannya bukan untuk mengagungkan Islam, tapi mengagungkan klannya sendiri. Sama persis yang dilakukan oleh dinasti Ubaidillah Al-Mahdi di Mesir, di Libya, di Tunisia, sampai ke Suriah, sampai ke Yaman sana. Dulu kekuasaannya seperti itu, seluas itu. Ya begitu, berlindung di balik kebesaran Kanjeng Nabi dengan mengadakan acara Maulid Nabi itu. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, sunni-sunninya kita itu ya Maulid Nabi, tapi tidak menyanjung klannya. Ya mungkin Wali Songo atau Wali Limo atau Wali apa ya, kiai-kiai itu leluhurnya. Enggak, ya tetap menyanjung Kanjeng Nabi, mempelajari sirah Nabawi, lalu menjadikannya sebagai uswatun hasanah, menirunya. Au nadhurona atau melihat kami, au nadhurona nadhiri atau melihat orang yang melihat kami, ya muhibbin itu. Jadi
Bagi yang fanatik itu, pas malam Jumat itu langsung siaran ya dari Darul Mustafa Tarim sana, Habib Umar bin Hafid dulu langsung oleh Nabawi TV atau kadang-kadang Wafawal Tarimi ya gitu. Wah, seakan-akan melihat cucu-cucu Nabi itu, hati ini menjadi tenang. sudah kena pengaruh gendam. Fa'ana ini kuncinya ini. Fa'ana dominuhu godan bil jannah, maka aku akan menjadi orang yang menanggungnya nanti pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Fa'ana dominuhu godan bil jannah. Hebat tuh enggak? Enggak ada orang sesombong ini. Cari kitab-kitab karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Syekh Abdul Qadir al-Jalani, Ma'ruf al-Qarhi, ya, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Hasan al-Asy'ari dan lain sebagainya. Cari. Ana dominuhu godan bil jannah. Wah, hebat. Melihat wajah-wajah khatib, wajah-wajah, wah, dijamin masuk surga. Wa ayyatakhallasu min dzunubihi kal mauludi min batni ummihi. Wah, enak. Gak usah puasa, gak usah sholat. Lah apa pokoknya mukibin nang swarga. Dijamin orang di dosa. Peganganmu apa kitab ini? Tambah goblok sesuai melu Habib. Sakit tahun nulu Habib tambah bodoh. Tambah koplo. Wa ayyatakhallasu min dzunubi, dan dia akan takhallasu itu lolos, ya. Lolos, ucul min dzunubihi kaya dene ular yang melungsungi, ya. Kal mauludi, seperti bayi yang dilahirkan min batni ummi, dari perut ibunya. Cenger. Ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wah, ganti dosa. Enak dadi muhibin wis enak. Gelem delok wajah Habib, gelem delok wajah muhibin Habib, dijamin mlebu swarga. Orang duwe dosa kaya dene bayi sing lagi metu dilahirno. Enak. Bukan subhanallah. Naudzubillah, ajaran apa iki? Gitu loh. Ajaran apa iki? Selalu yang didengung-dengungkan adalah fadlu Quraisyin, fadlul Arab. Tapi hadis yang sahih, pesan terakhir Kanjeng Nabi tidak dihiraukan. Apa? La fadla li Arabiyyin ala ajamiyin, wala li ajamiyin ala Arabiyyin. Itu gak dicekel itu. Bahwa tidak ada yang namanya Kanjeng Nabi itu istilahnya mendoktrin supaya wong Arab lu utama. Gak ada. Nah, ini walau kanat, ya, ini tambahan, walau kanat dzunubuhu tamla us-samawat wal aradin lama bagiya mithqala dzarratin. Wah, hebat. Wes ora usah salat lha apa, ora usah poso, ora usah kaji, ora usah ngamal, wis mengerti muhibin wis pokoke. Wes pokoke ambruk dadi muhibin Habaib Alawi, swarga ora didosa. Walaupun dosa ini ngebeki langit. Samawat itu jamak, langit sama, mufrad tunggal. Samawat itu berarti sak kebeke langit wal aradin lan bumi-bumi. Nek langit sapi itu, bumi ya sapi itu. Dihitung dosane. Iku lama bagian mithqalu dzarratin. Lama bagian monggo ora keri mithqala dzarratin, ya, sak bobote semut pudak. Sak biji sawi nih zaman dulu kita ngaji. Tergantung. Kalau sekarang ya unsur atom, ya, subatomik kalau sekarang, sekecil apapun gitu. Jadi senang itu enak manut tolak enak. Nah ini nanti dengan baca sendiri nomor karomah yang ke-9. Jadi
semakin lama semakin menyesatkan jika tidak ada yang mengingatkan. Karena kitab-kitab seperti ini tidak berani diedarkan di Arab Saudi sana. Nanti ujung-ujungnya saya ini akan Wahabi ku mesti ngono. Wahabi ku Ustaz Kiai itu Wahabi mesti ngono tuh. Sebab apa sing sambelani ku mek Iran karo sebagian Afghanistan, Pakistan, ya, Lebanon sebagian, Suriah sebagian kecil, sama Yaman. Yaman itu sebagian utara enggak, Oman bloh gak gelem, Yaman bagian selatan, provinsi Hadramaut. Al-Wuraiqat min manaqibi Sayyidina Asy-Syaikh Al-Fakhr. Al-Fakhr itu yang dibanggakan. Fakhruddin itu kebanggaan agama. Ar-Razi misalnya. Tapi dinnya dihilangkan dari Fakhrur Razi. Asy-Syaikh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Inat, sing bau reksa kota Ainat. Ya, misalkan Surabaya ya Maula Surabaya, Maula Gresik dan seterusnya. Demikian. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka itu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh empat ini enggak bisa dijawab oleh, atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib. Itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini, jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau enggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu.
Sampai sekarang dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu, jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.